Halo, selamat datang di Nara Talks. Hari ini kami akan membongkar sisi lain Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Bapak Zainal Arifin Paliwang. Yang hari ini mungkin orang banyak tahu beliau adalah mantan Wakapolda pertama Provinsi Kalimantan Utara, dan beliau saat ini menjabat sebagai orang nomor 1 di Provinsi Kalimantan Utara. Tapi hari ini kami tidak akan membahas soal jabatan beliau sebagai gubernur, tapi kita akan coba korek sisi lain beliau. Mumpung saya digaransi oleh Ibu Gubernur langsung, Ibu Rahmawati Zainal, yang pasti jabatannya jauh tinggi. Jadi hari ini saya punya kesempatan untuk korek-korek sedikit ya, yang mungkin banyak orang tanya. Saya langsung ke Ibu dulu, Pak. Ya. Bu, bisa diceritakan dikit nggak, Bu? Kenapa kemudian Ibu memilih Bapak sebagai pendamping? Ya, terima kasih. Alasan ini nanti pasti akan menguat. Ya, terima kasih, Mas. Iya. Saya dahulu kan kerja di perusahaan asing. Kemudian Bapak, begitu ketemu sama Bapak, kebetulan ketemunya sangat sederhana sekali di sebuah transportasi. Di bus. Di bus. Ya. Saya lihat beliau itu sangat sederhana, dan saya juga sangat kaget, tidak menyangka bahwa beliau itu seorang kapolsek. Karena selama ini saya biasanya bergaul, saya lihat seorang pejabat itu pasti stylenya kan berbeda. Tapi begitu saya lihat, betul-betul begitu pertama saya melihat, alhamdulillah sederhana sekali, dan tidak saya menyangka, dan juga sangat melindungi. Saat itu saya memang memerlukan bantuan, dan beliau tidak mengatakan bahwa beliau itu seorang kapolsek. Dengan kesan pertama sangat begitu menggoda istilahnya ya. Selanjutnya saya benar-benar jatuh cinta. Dan sangat profil beliau itu yang sangat sederhana dan sangat merakyat, dengan baju yang seadanya, dan ini tidak peduli, yang penting hati saya, bukan artinya katanya bukan casingnya ya, yang penting dalamnya. Nah itu hal-hal itu yang jadi ya, benar. Jadi itu yang jadi. Kalau bisa dibilang seorang sosok Zainal Paliwang itu memang dari dulu memang sudah sesederhana itu. Sederhana, sangat sangat sederhana. Sangat sederhana. Iya, kadang-kadang kalau misalnya pernah kami menghadiri suatu pesta, kebetulan pakai baju yang sama dengan mohon maaf, salah satu yang hadir, mungkin kemudian saya bilang, kamu nggak malu? Ngapain saya malu? Kan sama manusia tidak apa-apa, langsung aja, langsung gini aja. Itu yang membuat saya tuh sangat mengagumi beliau. Kemudian yang kedua, sangat super disiplin. Jadi sama beliau jangan coba-coba ketika kita menghadiri pesta, misalnya jam 8, saya harus siap-siap dari jam 6. Kalau telat sedikit dengan waktu ditentukan jam 8 kita berangkat, kok saya telat bisa saya ditinggalkan. Iya, seperti itu. Sangat disiplin ya. Terus Bu, saya juga laki-laki. Laki-laki pasti ada bandelnya. Bapak itu paling susah dikasih tahu soal apa sih, Bu? Kegiatan di luar. Misalnya kalau mau pergi menemui seseorang, walaupun harus melewatin area terjal, berliku dan sebagainya, dalam kondisinya waktu itu misalnya perlu istirahat. Beliau kalau sudah bertekad harus pergi. Dan juga begitu kalau membuat sesuatu tidak akan setengah-setengah. Hari itu bila perlu sampai jam 2 malam pun akan dikerjakan, harus selesai. Jadi saya pikir seperti saya ingat ada hikayat yang apa namanya itu, yang membuat candi harus besok harus selesai. Ya seperti itu beliau, iya. Iya, walaupun mungkin besoknya saya sering ketawain, kadang-kadang hasilnya ya tidak, saya bilang untuk apa kita membuat buru-buru kalau hasil tidak maksimal. Tapi itulah beliau itu ingin, ya karena rasa ingin melihat sesuatu harus jadi dan sebagainya, harus betul-betul sampai tuntas. Seperti itu. Kalau untuk Pak Gubernur nih, Pak, yang hari ini orang tahu kan Bapak ya seorang gubernur, sebelumnya Bapak ya seorang Wakapolda. Kemudian Bapak suka bermain bola, jet ski dan lain-lain, bermacam-macam olahraga. Ada enggak Pak hal yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang soal siapa Zainal Arifin Paliwang? Saya yakin itu banyak. Seperti kegiatan saya memasakkan, baru terekspos kemarin. Saya suka masak, kemudian saya suka seni, saya suka semua olahraga. Dan Bapak suka nukang? Saya suka nukang, dan saya biasa nukang sendiri. Ya, motong kayu, motong maku sendiri, apa segala macam. Nah, karena anak-anak saya yang ada di rumah jabatan ini malu kalau saya kerja ya dibantu. Terpaksa gitu, harus terpaksa. Walaupun dengan terpaksa mereka bantu. Perintah Pak ya? Enggak diperintah, tapi ya otomatis. melihat bapaknya kerja, masa anaknya nggak bantu, kan begitu kan?
Nah, itu. Dan saya paling senang walaupun saya tugas saat itu di tempat yang sepi, ya tidak banyak keramaian, yang penting ada laut dan ada air. Ada air. Itu suatu kebahagiaan buat saya. Pokoknya yang berbau alam Bapak pasti Ya, suka. saya paling suka yang alam. Saya bahkan pernah tidur di atas debu setebal 10 cm. Itu. Saya pakai tikar saja, pakai tenda. Di mana tuh Pak? Itu di NTB. NTB. Di NTB. Itu belum ada apa-apa, belum ada air apa, saya tidur aja. Itu pas malam Jumat lagi. Gitu. Dan ada lagi hal yang berkesan di hati saya. Waktu saya menikah dengan beliau, saya punya baru punya anak 2 ya, masih kecil-kecil. Kami dibawa pergi berlayar, artinya pergi memancing. Kemudian sampai dari kami mancingnya itu malam berangkatnya, Pak. Malam berangkatnya, menginap di atas laut. Jadi begitu saya bangun, begitu saya melihat laut, nanti kalau tenggelam nih kemana ya saya berenang, karena tidak ada sama sekali, gelap gulita. Begitu besok paginya sudah kelihatan laut, anak saya disuruh nyebur di tengah laut. Saya langsung kaget. Tapi itulah, jangan biarkan aja, mereka laki-laki dan harus mereka berani. Yang penting pakai pelampung dan sebagainya. Itu yang sangat berkesan. Beliau tuh sangat berani dan juga membuat saya juga jadi adrenalin, saya jadi naik juga. Yang sebelumnya saya tidak suka olahraga, alhamdulillah selama dengan saya dengan beliau, saya tuh sama dengan beliau, saya semua suka olahraga. Semua olahraga saya, insya Allah saya bisa. Luar biasa. Iya. Hal-hal menarik yang dari sosok seorang Zainal Arifin Paliwang yang mungkin banyak orang belum tahu. Dan saya juga begini, untuk ketemu siapa saja saya tidak pernah memandang sama siapa saya ketemu. Kelas sosial Pak. Iya, saya tidak pernah melihat itu, membeda-bedakan. Dan dimanapun saya juga tidak pernah memilih tempat. Mau di pinggir got, mau di pinggir jembatan, mau di bawah kolong jembatan, ayo. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Kenapa begitu Pak? Ya, kita ini kan terlahir juga dari bukan siapa-siapa, gitu. Artinya kalau kita sudah membatasi seseorang, kita akan tidak mendapat informasi yang akurat, informasi yang banyak. Tetapi kalau kita tidak pernah memilih tempat, kita akan tahu apa yang akan apa yang dirasakan oleh masyarakat, apa yang kita akan terima informasi. Ya, karena informasi ini kan bukan di hotel, ya kan, bukan di restoran yang baik, ya kan. Tapi di lapangan. Tapi di lapangan, di mana saja, gitu. Dan waktu saya jadi Kapolres di Blora juga begitu saya lakukan. Dan saya tidak pernah berubah. Iya. Saya suka yang memang kegiatan-kegiatan yang menantang. Saya sudah berapa kali jatuh dari motor. Saya pernah ditabrak sama taksi juga sampai motor saya jadi angkat 8. Subuh-subuh itu saya ditabrak di Jakarta. Saya agak pincang-pincang masuk ke rumah sampai istri saya kaget. Begitu lihat motor saya lebih kaget lagi. Itu. Dengar pengalaman Bapak tadi Bu, nggak ada niat mau ngelarang beliau naik motor. Segala hobi dan kebiasaan beliau sudah merupakan ciri khas. Justru kalau saya larang, beliau akan menjadi sakit. Jadi saya harus bisa mengimbangi dan juga saya juga bisa ikut juga kegiatan-kegiatan beliau, dan alhamdulillah dan juga bahagia dan senang ya. Ya, senang. Sampai hari ini. Iya, sampai hari ini. Beliau suka kadang-kadang tiba-tiba sekali diajak makan di mana yang belum pernah saya datangi, yang tidak seperti misalnya diajak kencan di suatu restoran mewah dengan lilin, tidak seperti itu. Tiba-tiba saya diajak di pinggir sungai, ada warungnya enak, katanya ikan bakarnya enak dan sebagainya. Dan memang betul, apa adanya sudah seperti itu. Soal makan juga beliau nggak cerewet Bu? Tidak cerewet, tidak sama sekali. Dan saya juga sering lihat apa aja Gubernur juga sering makan di warung-warung kecil dan lain-lain, di tenda-tenda. Iya. Dan juga sampai sekarang saya ajarkan anak-anak saya, alhamdulillah, baik yang polisi yang di Balikpapan dan yang Jakarta, jangan pernah mempergunakan nama besar bapaknya untuk mencapai sesuatu. Sampai sekarang mereka tidak, kadang-kadang dimanapun mereka tidak tahu bahwa anak siapa. Sampai ada seseorang diajari mandiri dan diajarin mintalah bantuan ketika kamu betul-betul sangat membutuhkan. Jangan terlalu minta bantuan, nanti orang jadi kebal. Mintalah sesuatu. Alasan Ibu kemudian menerapkan treatment seperti itu ke anaknya apa Bu?
karena saya pikir hidup saya kan tidak akan selamanya. Saya sama Bapak kan tidak akan selamanya. Saya menyayangi mereka agar kedepannya mereka tidak tergantung. Ketika meminta sesuatu, kami tidak akan pernah langsung memberikan. Misalnya minta memberikan sesuatu, kami suruh berpikir untuk 3 hari. Kami akan berkata, tunggu ya, ada rezeki nak ya. Dan kami ajari mereka karena tidak mungkin akan selamanya akan kami dampingi mereka. Dan suatu saat mereka harus punya rasa mandiri dan mereka bukan siapa-siapa dan harus hidup dari apa yang ada di mereka, seperti itu. Jadi memang ini kumulasi dari pengalaman-pengalaman Bu ya Pak ya. Iya. Artinya sampai bisa mendorong anak juga untuk harus mandiri tanpa bergantung pada orang tua. Iya. Iya betul. Ya, Saya betul. sampaikan juga waktu saya masih pangkat mayor, saya bilang kepada istri saya, Ma harus buat perusahaan, Mama harus buat perusahaan, harus bisa mencari uang juga sendiri. Ajal itu kami tidak pernah tahu, manusia itu tidak pernah akan tahu ajal kapan dipanggil. Hari ini kita Ya bertemu kan? dengan tahu besoknya. Nah, manakala saya duluan akan dipanggil saat waktu mayor ya, ini kan saya cerita waktu mayor. Orang paling bilang kasihan. Tidak ada buat apa-apa lagi kan. Paling oh kasihan Ibu Jainal, kasihan Ibu Jainal. Udah situ aja. Tidak akan membantu. Tidak akan banyak. Ya mungkin dibantu membantu hanya saat sekedarnya, itu. tapi selanjutnya untuk Untuk hidup kita selanjutnya kan harus kita makanya dari berjalan. mayor saya ajarkan istri saya untuk mengelola suatu kegiatan-kegiatan pekerjaan untuk bisa mendapatkan tambahan. Dan dengan pekerjaan itu malah penghasilannya lebih banyak dari saya. Oh, ternyata Ibu Gubernur jauh lebih Iya. tinggi Iya. ketimbang Bapak Gubernur. Iya. Iya. Iya, pokoknya saya di suatu daerah, kami dulu pernah ditugaskan di Aceh, di daerah yang konflik. Saya melihat sesuatu tuh apa yang bisa dimanfaatin dan juga bisa bermanfaat untuk penduduk setempat dan juga untuk orang lain. Jadi saya lihat banyak pohon pinang di sana. Pohon pinang, tahu kan pohon pinang? Pohon pinang. Untuk pewarna yang biasanya dipakai untuk orang tua kita. Akhirnya waktu itu saya tidak punya modal sama sekali, tapi karena kita baik sama orang, kemudian pinjamin modal, saya beli dari petani daripada banyak yang dibuang. Iya. Mana saya kumpulkan. Kemudian Dan kita ekspor. kami dengan teman minta kuota untuk bisa mengirim ke India, karena di India dipakai untuk zat warna untuk acara-acara seperti budaya dan acara keagamaan untuk pewarna ya. Jadi kami kirim ke sana, alhamdulillah penduduknya senang karena selama ini kalau membeludaknya hasil buah pinang mereka banyak kan dibuang dan sebagainya, kami kumpulkan, kami kirim ke India. Dari hal kecil-kecil itu yang bisa saya kumpulkan jadikan pengalaman. Dan hari ini melalui TPPKK Ibu juga akhirnya bisa Ingin. mengimplementasikan itu dengan skop yang lebih luas. Sama Insya Dekra Allah. Nasda. Ya, insya Allah, dan Sama Dekra Nasda juga. Dekra Nasda Nasda. juga akan menggandeng, dan insya Allah saya sudah membuat percontohan dari diri saya sendiri dari sekarang ini. Di belakang rumah banyak sekali sampah-sampah yang bisa kita jadikan sesuatu diolah. Saya buat beberapa tempat dengan memelihat drum-drum yang bekas ataupun drum plastik. Saya buat beberapa drum. Jadi saya buat sampah yang basah dengan sampah kering. Dipisahkan. Dipisahkan, dan juga membuat kolam ikan lele. Jadi dari hasil ikan lele itu kita bisa makan, dan kita bisa memberi makan mereka tuh dari apa yang kita makan, misalnya dari sisa nasi, sisa sayur dan sebagainya. Ya, Jadi untuk makan, iya. memanfaatkan pekarangan untuk ketahanan pangan Pak. Ya, alhamdulillah. Gimana caranya pohon cabai dan sebagainya. Sekarang saya lagi ada buat bibit cabai. Sama Cabai. tomat. Ya, tomat. Jadi saya ingin nanti ketika mengunjungi masyarakat, saya bisa memberi mereka oleh-oleh, walaupun sekedarnya buat tangan dari saya itu adalah bibit cabai yang sudah jadi, nanti pakai Mungkin tanam. polybag dan sebagainya bisa memberikan mereka. Di tengah kesibukan yang begitu padat masih sempat Bu ya. Insya Allah kalau kita bisa mempergunakan waktu, pasti insya Allah pasti kita Yang bisa. penting itu kita punya Ada niat, kemauan. punya kesempatan. Ya, kita punya niat, tapi tidak punya kesempatan juga susah. Tapi kalau kita punya niat, punya kesempatan, insya Allah itu bisa. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mau itu bisa terwujud. Artinya bicara nilai-nilai yang Bapak Ibu perjuangkan dari dulu, hari ini kan Bapak Ibu punya kesempatan ya untuk berbuat untuk jauh lebih Insya Allah. dengan orang yang lebih banyak. Insya Allah. Dengan peluasan wilayah yang jauh lebih Ya, luas. insya Allah. Bapak pernah mimpi nggak Pak sebelumnya akan jadi gubernur? Saya tidak pernah mimpi sama sekali, tidak pernah mimpi sama sekali untuk menjadi gubernur.
saat saya Wakapolda pun tidak punya pikiran untuk menjadi gubernur. Tapi saat proses pilkada, banyak yang menyampaikan ke saya, Pak, kami dukung kalau Bapak mau jadi nomor 1. Gitu. Dengan adanya dukungan-dukungan ini, makanya saya maju, dan alhamdulillah masyarakat mempercayakan itu untuk saya sebagai pelayan masyarakat Kalimantan Utara. Saya bukan gubernur, tapi saya pelayan masyarakat. Di waktu 3,5 tahun ini Pak, akan seperti apa Provinsi Kalimantan Utara? Insya Allah akan berubah. Ya, insya Allah akan berubah dengan melihat potensi-potensi alam yang kita miliki di sini. Insya Allah masyarakat kita akan menuju masyarakat yang sejahtera. Meski pembangunan dan kebijakan-kebijakan dijalankan di tengah pandemi, apa itu tidak jadi satu tantangan? Memang tantangan ini berat, memang ya, karena beberapa anggaran-anggaran kan direfocusing untuk memprioritaskan ya masalah kesehatan di COVID-19 ini. Tetapi insya Allah tantangan-tantangan itu bisa kita hadapi semua. Yang penting kita punya niat, dan penting kita selalu kompak. Masyarakat Kaltara juga selalu ikut berpartisipasi untuk melakukan perubahan. Artinya kalau saya hanya sama Pak Yansi saja tidak mungkin dong ya. Jadi harus peran serta semua tokoh-tokoh, semua kontraktor, semua pengusaha, ya itu harus. Terakhir mungkin dari tadi kita podcast tidak hanya bertiga, tapi juga ada lingkaran runjak. Yang hari ini saya mau tanyakan langsung ke Bapak dan Ibu. Di 4 bulan Bapak menjabat, kurang lebih 4 bulan, 5 bulan Pak ya Pak menjabat sebagai gubernur. Katanya tadi ada sekitar 25 orang Pak ya? 20. Mungkin nggak apa-apa ya Pak, saya tanya mungkin nanti ke Ibu juga. Misalnya siapa nih Pak yang paling lucu orangnya? Disebut aja namanya. Yang paling lucu? Iya, kan ini kan setiap hari ada di lingkaran Bapak nih Pak. Yang paling lucu itu namanya Yasir. Yasir. Iya. Kadang-kadang sering mengatakan sesuatu hal yang di luar pikiran Bu ya. yang lucu dan Yasir ya. Yasir. Kami sebut dia dengan kadang-kadang. Contohnya misalnya burung, saya tanya kenapa burung itu bisa terbang? Kadang-kadang bisa terbang, kadang-kadang tidak. Nah itu kadang-kadang. Iya. Kemudian Pak, kalau yang paling bandel Pak, yang paling bandel? Tidak ada saya lihat yang bandel. Semua baik-baik semua. Baik-baik semua Iya. ya. Kalau yang paling pendiam? Paling pendiam itu Rahmat. Rahmat ya. Yang paling pendiam Rahmat. Jadi kami di sini seperti keluarga besar, alhamdulillah. Kadang-kadang mereka membawa anak-anaknya ke rumah. Jadi saya selalu mengatakan kesinilah bawa. Kadang-kadang jangan mereka hanya melihat rumah jabatan seperti museum. Artinya kalau museum masih bisa dikunjungi, tapi hanya melihat dari luar. Ayo masuk aja ke dalam. Karena saya tahu ini rumah jabatan ini bukan rumah saya, ini rumah kalian, rumah rakyat. Iya. Dan semua kami anggap semua seperti keluarga. Kami sering makan bersama. Makan bersama ya. Buat sesuatu bersama. Ya seperti buat ini kan bersama. Kemudian kita makan juga makan bersama. Jadi apa yang saya makan itu mereka makan. Mereka makan. Jadi tidak kalau saya makan daging, mereka ya makan daging juga. Iya, kalau saya makan ikan kering juga dia makan. Ya, termasuk yang di Satpol PP juga begitu, yang ada di sini, yang selalu menjaga keamanan di sini ya saya semua menganggap seperti keluarga sendiri. Mungkin ada Bapak yang Bapak Ibu sampaikan ke mereka Pak, Bu. Kalau ingin menjadi sesuatu lebih ringan, menjadilah diri kita sendiri. Jangan pernah berubah. Apa yang telah kita lakukan selama ini akan lebih ringan ketika kita melakukan seperti apa yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Jangan pencitraan dengan melakukan sesuatu yang di luar hati nurani. Karena pasti kalau kita melakukan pencitraan hanya bertahan hanya mungkin 1 bulan 2 bulan. Seterusnya kita akan kembali kepada sosok kita yang sebenarnya. Sosok asli. Sosok aslinya. Makanya saya sama Bapak selalu apa adanya, dan begitulah kita apa adanya. Dan jadi tidak ada yang pernah dibuat-buat. Ya, apa yang dilihat sekarang itu yang pada dilihat sebelum-sebelumnya, dan akan dilihat ke depannya seperti itu. Tidak akan berubah, insya Allah. Amin. Kalau Bapak? Bisa mah. Oh iya, ada yang lucu juga. Jadi apa yang saya lakukan itu bukan hal-hal yang saya buat-buat, yang seperti orang sampaikan bahwa ini pencitraan. Dan bisa jadi dilakukan. Saya memang dari dulu seperti ini. Gitu, dari dulu seperti ini dan tidak akan berubah.
Tidak ada berubah sedikit. Tidak ada, insya Allah. Jadi apa yang jenderal yang dulu, ya jenderalnya sekarang dan jenderal yang akan datang. Yang membedakan hanya jabatan Pak ya. Ini hanya jabatan aja. Tetapi keseharian sama semua, tidak berubah ya. Ya karena hari ini pada saat kita mengunjungi rumah jabatan juga terlihat memang ini sebelum podcast dimulai kita tadi makan bareng rame-rame juga setelah lihat Nasi bungkus. ya nasi bungkus rame-rame setelah melihat juga Pak Gubernur langsung mengomandani pertukangan di sini membangun satu ruang kalau menurut kita sangat menarik yang kita gunakan untuk podcast hari ini. Dan di depan sana juga kelihatan ada beberapa sarang madu Pak ya. 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 Yang Madu kelulut. ya yang intens Bapak dan Ibu serta Konsumsi. teman-teman konsumsi Iya. selama pandemi ini Iya. mungkin kita bisa lihat Pak ya. Boleh. Ada beberapa juga spot yang menarik seperti lapangan bulu tangkis yang Iya. katanya tadi baru Iya. dibangun Baru dibuat itu Saat selama melakukan isoman. isolasi Iya. mandiri. Ada 2 kita buat. Ada 2 Pak ya. Artinya selama pandemi ini tetap produktif Pak Iya. ya. Sama tenis meja. Tenis meja, ada kolam juga di sini kita. Iya. Jadi Kolam ikan artinya lele. apa yang disampaikan Pak Gubernur maupun istri berlaku seperti biasa saja meski sedang menduduki kursi orang nomor 1 di Provinsi Kalimantan Utara itu loh bukan satu masalah Pak ya. Karena menjadi diri sendiri itu jauh lebih baik. Ya. Itu poin yang bisa kita petik. Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih. Ibu atas waktunya. Semoga sehat selalu. Salam Amin. untuk keluarga. Amin. Terima kasih juga teman-teman. Sekian Naratalks kali ini. Saya Diki Umacina beserta Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang dan istri Ramhawati Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaltara di hati.